Komunitas Sahabat Penyu Riang 2, Sapu Rindu, kembali melepas puluhan tukik atau anak penyu di Pantai Riang 2, Kecamatan Lubatukan, Kabupaten Lembata pada Minggu 9 Agustus 2020. Penyu-penyu ini dilepas usai menetas secara alamiah di tempat penetasan yang berada persis di bibir Pantai Riang 2. Tidak hanya anggota komunitas, beberapa pengunjung lainnya pun turut melepas tukik saat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Beberapa pengunjung yang hadir tampak begitu menikmati pelepasan tukik ini sambil menyaksikan sunset dari pantai dengan panjang sekitar 2 km ini. Satu di antara pengunjung tersebut adalah Mea da Silva. Mea mengaku sangat menikmati proses melepas penyu ini. Rasa penasarannya selama ini terbayarkan dengan menyaksikan langsung pelepasan tukik ke laut lepas. Mea da Silva. Kakak, menarik tidak kakak kalau ikut misalnya pelepasan anak penyu seperti ini? Sangat menarik, kebetulan saya juga baru pertama kali lihat seperti ini. Selama ini cuma dengar cerita, akhirnya bisa sampai di sini, bisa langsung lihat. Sangat luar biasa. Ini pertama kali atau? Iya, pertama kali. Pertama kali, penasaran sekali selama ini? Iya, sangat. Kebetulan tadi diajak Om Bala, makanya kesini. Pasti akan menjadi salah satu daya tarik untuk wisata di Lembata khususnya. Terhibur tidak kakak dengan? Iya, sangat terhibur, senang sekali. Makasih ya. Iya. Tidak hanya Mea, beberapa anak-anak yang turut serta dalam kegiatan ini menampakkan ekspresi gembira menyaksikan bayi-bayi penyu ini disapu ombak ke laut lepas. Sebelum melepas bayi penyu ini ke laut, para pengunjung yang hadir mendengarkan penjelasan seputar pengetahuan tentang satwa penyu oleh Koordinator Komunitas Sapu Rindu Polikarpus Bala. Menurut Polikarpus, tukik ini memiliki insting yang kuat terhadap habitatnya. Kegiatan sosialisasi ini rutin dilakukan oleh Polikarpus dan anggota komunitas kepada para pengunjung setiap kali pelepasan bayi penyu ini ke laut lepas. Polikarpus mengatakan, penyu ini menjadi sebuah kekayaan yang dapat menarik minat wisatawan ke Kabupaten Lembata. Dan itu sebuah kekayaan yang harus kita jaga, dan itu menjadi menarik untuk orang-orang suatu saat bisa datang untuk melihat kampung kita. Oh, ternyata di sini luar biasa. Tidak usah makan daging penyu lagi, tidak usah berburu penyu lagi, tidak usah pakai gelang lagi. Lebih baik pakai kaos penyu. Kalau mau pakai kaos, 1 minggu lagi saya jual. Tapi tulisannya Sahabat Penyu Loang. Itu bagian dari kampanye untuk teman-teman bisa pakai. Ya, terima kasih banyak. Ini hari kita lepas di Pantai Riang 2. Semoga tukik-tukik mengikuti sunset ini dan mereka bisa selamat. Selama ini, komunitas Sapu Rindu kesulitan mengajak orang-orang untuk berhenti berburu satwa laut yang terancam punah ini. Meski demikian, Polikarpus dan anggota komunitas Sahabat Penyu di Lembata tidak menyerah. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari memberikan sosialisasi saat pelepasan tukik ke laut lepas hingga kampanye di media sosial. Dia mengungkapkan, hingga saat ini banyak perburuan penyu di Lembata, sementara kulitnya dijadikan bahan dasar untuk hiasan. Untuk kampanye sendiri kita selama ini hanya sebatas dengan media sosial. Terus ketika teman-teman datang ke pantai untuk pelepasan tukik, kita selalu berkampanye untuk stop berburu penyu, stop menggunakan souvenir dari penyu. Kalau dari data yang kami dapatkan selama ini, penyu di Lembata terancam punah. Ini terbukti dengan ketika kami melakukan pendataan di beberapa pantai di Lembata, kita temukan banyak sekali karapas yang sudah dibunuh, sisa-sisa karapas yang tercecer di sepanjang pantai. Nah, ini membuktikan bahwa pembunuhan di Lembata cukup tinggi. Terus penjualan telur penyunya juga sangat banyak. Jangankan di pasar-pasar tradisional, di pasar-pasar yang di Loleba juga penjualan telur penyu masih sangat tinggi, termasuk souvenir.
Kisah di balik tempat penetasan penyu secara alamiah di Desa Riang 2 ini tidak terlepas dari peran Ado Nunang, Ketua Komunitas Sapurindo. Ado yang dulunya merupakan pemburu penyu, kini berbalik arah menjadi pelopor penyelamat penyu dari ancaman kepunahan. Setiap malam sejak 2016 lalu, Ado bersama relawan komunitas sahabat penyu lainnya rutin memantau penyu yang bertelur di sepanjang pantai Riang 2. Telur-telur penyu ini mereka pindahkan ke tempat penetasan alamiah di pinggir pantai. Mereka bahkan harus beradu cepat dengan pemburu telur penyu untuk menyelamatkan telur-telur ini. Kalau untuk di wilayah Riang 2 sama Loang, kita baru dapat 3 jenis, penyu hijau, penyu lekang, sama penyu sisik. Penyu sisik. Iya. Kenapa dilepaskan di sore hari, Om? Karena kalau di siang hari dia agak dia untuk pencahayaannya dia tidak terlalu ini kan panas matahari, jadi kita lepasnya agak ke sore hari karena predatornya juga sangat banyak, jadi dia harus ke sore hari biar dia lebih aman untuk kembali ke laut. Dia aman. Om Ado dulu pemburu penyu. Ya, saya dulu memang seorang pemburu penyu di Loang sini, di Lembata. Tapi 2015, 2016 Pak Polikarpus meminta saya untuk kalau bisa stop berburu penyu, dan kita mulai untuk menyayangi penyu, menyelamatkan penyu. Selama ini, sekitar 15.000 ekor bayi penyu telah mereka lepas ke laut. Kita berharap saat berada di laut lepas, bayi-bayi penyu ini tetap selamat dari ancaman predator laut. Polikarpus Bala dan Ado Nunang berharap semua nelayan dan pemburu penyu di Lembata dapat masuk menjadi relawan penyelamat penyu di Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Putra Tulida Bentara.net melaporkan untuk Anda.